Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد حضرات المحترم yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, asatidu rahimakumullah, para habaib yang hadir dalam kesempatan yang berkah dan mulia ini, pengurus masjid yang kami muliakan, serta jamaah suling, semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Tiada hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di pagi hari yang berkah ini kita yakin dengan seyakin-yakinnya begitu banyak nikmat yang dicurah limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam, dan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan ini dapat kita jadikan wasilah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, terkhusus kepada kita umatnya, wabil khusus lagi yang hadir dalam kesempatan majlis yang mulia ini, wajah-wajah yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi yakinlah wajah-wajah yang hadir ini insyaallah wajah-wajah yang merindukan ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi aktivitas kita di subuh hari ini akan menjadi wasilah nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap kita selesai melaksanakan salat witir, ada di penghujung doa kita itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, aku mohon meminta kepadamu ridhamu ya Allah, dan aku memohon surgamu ya Rabb. Hadirin rahimakumullah, jujur, kalau Allah kita ini dibuka amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pun tidak terkecuali mungkin diri saya sendiri, kalau dibuka hari ini mungkin banyak aibnya, banyak salahnya, banyak khilafnya, mungkin rasanya tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai seorang sufi ya, yang kita kenal sebut dengan Abu Nawas, padahal itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, min auliyaillah, salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dalam sebuah lantunan syair doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah ya Rabb, diriku ini tidak pantas rasanya untuk masuk ke surgamu ya Rabb. Kenapa? Karena mungkin banyaknya kesalahan kemaksiatan yang dibuat dalam hidup. Tapi ya Allah, diriku pun tidak sanggup menahan siksa di dalam surga, di dalam neraka-Mu ya Rabb. Untuk itu mohon masukkan hamba ke dalam surga-Mu. Nah hadirin rahimakumullah, tentu apapun yang kita buat dalam hidup kita ini
dengan sedikit amal yang kita lakukan. Salah satu cita-cita kita, doa kita, harapan kita kelak nanti di yaumil qiyamah adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tapi dalam satu konteks hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bukan kita yang minta surganya Allah, tapi sebaliknya surganya Allah yang merindukan seorang hambanya. Ya. Bukan lagi kita yang minta, tapi ini adalah orang-orang yang memang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadisnya apa kata Rasulullah? Al jannatu mushtaqatun li arba'atin nafari. Surga itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merindukan 4 golongan manusia. Nah, kira-kira masuk enggak kita dalam golongan ini? Ini bukan lagi dipinta, tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surga yang merindukan hamba Allah ini kelak nanti di yaumil qiyamah. Siapa 4 golongan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah adalah, yaitu ketika hidup di dunia, adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka sebab itu ayat saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada kita semua terkhusus yang hadir pada hari ini, pada subuh yang berkah ini, hadirin rahimakumullah. Salah satu golongan yang sangat dirindukan surganya Allah adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka saya mengajak, ayo, mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita muhasabah diri. Ayo, berapa banyak kita megang Al-Quran, berapa lama kita megang HP? Bu, lama HP atau lama Al-Quran? Masya Allah, jujur Bapak Ibu, godaan terbesar sekarang ini penghalang untuk baca Al-Quran apa? HP kita ini. Bangun tidur apa yang dicari? HP. Habis sholat yang dicari apa? HP. Kalau ketinggalan HP balik. Kalau ketinggalan yang lain, udah dipakai. Hadirin rahimakumullah, godaan yang sangat luar biasa, menghalang orang, salah satunya yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah sekali. Golongan yang dirindukan itu tidak main-main, orang yang senang gemar membaca Al-Quran. Maka sebab itu ayo kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana setiap hari yang kita lewati ada bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Di YouTube kemarin saya lihat, Pak, ada seorang ustadz itu sampai berkata begini, kalau seandainya tidak ada yasinan, Masya Allah, sampai seperti itu. Kalau tidak ada amalan yasinan, mungkin satu kampung itu tidak ada lagi yang baca Al-Quran. Saking dia melihat dari posisi positifnya yasinan itu. Kenapa? Kalau tidak ada yasinan, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin tidak ada yang membuka Al-Quran. Tapi berkat yasinan itu minimal dia membaca Al-Quran. Nah, ini perkara yang saat ini amalan yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia, padahal itu amalan yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka sebab itu ayo, mudah sekali, bukan mengkajinya, bukan menghafalnya, bukan mengamalkannya, tapi membacanya saja itu sudah dirindukan Al-Quran. Apalagi kalau menghafalnya, apalagi kalau mengamalkannya, apalagi kalau mengkajinya, seperti yang kita lakukan di subuh yang berkah ini, subhanallah. Maka sama-sama kita gemarkan, siapkan Al-Quran di rumah kita. Jangan Al-Qurannya diroyok, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Ini kadang-kadang di rumah itu ada 6 orang, Al-Qurannya suti mah. Nah, ini bahaya ya. Ayo, kalau bisa 1 orang 1 Al-Quran. Nah, tadi di MC sudah bilang di mukaddimahnya, ini tidak lama lagi ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Jangan sampai nanti Allah ketika bulan suci Ramadan itu luar biasa baca Al-Quran. Selesai Ramadan, selesai juga Al-Qurannya. Begitu dibuka tahun depan, hilang sekerat Al-Quran. Yang baca rayap. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, demi Allah. Ya, kalau kita ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita amalkan ibadah yang sangat mudah sekali, yang besar pahalanya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, pahala yang diberikan ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Pahala Al-Quran bukanlah per khatam. Kalau per khatam, ya Allah, mungkin tidak ada yang sanggup. Ya. Pahala Al-Quran bukan per juz. Pahala Al-Quran bukan per ayat. Tapi demi Allah subhanallah, pahala Al-Quran itu per huruf yang kita baca. Ketika kita baca alif lam mim, maka apa kata Rasulullah? Alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya 10 pahala. 3 huruf, 30 rahmat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Maka sebab itu ayo setiap hari jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ya Allah, kata anaknya Masin enggak? Enggak masalah. Berapa huruf Yasin? Ya dengan sin. Itu sudah 20 pahala kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1 lembar, apalagi berlembar-lembar, apalagi sampai juz, apalagi menghatamkan. Makanya demi Allah, orang yang menghatamkan itu 60.000 malaikat mendoakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menjelang Ramadan. Sudah berapa hatam yang kita hatamkan Al-Qur'an? Hadirin rahimakumullah. Sebab itu masih ada waktu, maka amalan yang harus kita jaga adalah talil Quran. Gemarlah kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, siapa golongan yang insyaallah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa hafizil lisan. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang gemar menjaga lisannya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Karena lisan ini akan menjadi 2 hal, bisa jalan kebaikan, bisa jalan keburukan. Makanya orang-orang yang menjaga lisannya dari hal-hal yang menyakitkan, dari hal-hal yang bisa menzolimi orang lain, salah satu golongan yang benar-benar dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara dia menjaga lisan saja. Al-fitnatu asyaddu minal qawl. Fitnah itu Bapak Ibu lebih kejam daripada membunuh. Dari mana asalnya memfitnah? Ternyata memfitnah berasal dari lisan. Makanya wajar orang yang menjaga lisannya, ya, salah satu yang memang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Bayangkan, salah satu bukti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin dengan hari kiamat, salah satunya apa amalan yang jaga? Katakan yang baik-baik, katakan yang benar-benar. Kalau engkau tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik engkau diam. Kenapa? Karena dengan diam itu engkau menjaga lisanmu sehingga tidak menyakitkan orang yang lain. Hadirin rahimakumullah. Maka ini kalau diucapkan ringan, tapi sesungguhnya berat menjaganya. Ustaz, mulut saya sudah jaga, Ustaz. Saya tidak pernah lagi ngomong 24 jam, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu nih jarinya, ya, mulutnya kita bisa jaga, tapi jari kita nih wallahu a'lam bishawab, ya kan? Karena fitnah sekarang itu datangnya bukan dari mulut lagi, tapi dari jari, dari HP yang kita kirim ini. Subhanallah. Apakah itu bisa membikinkan ya untuk orang bisa dekat dengan Allah, atau mungkin sebaliknya menyebarkan fitnah dan sebagainya, berita-berita yang tidak benar? Naudzubillah min dzalik. Itu pun bisa tergolong orang yang tidak menjaga lisannya. Hadirin rahimakumullah. Maka sebab itu ayo
Kalau kita ingin dirindukan surga, jaga lisan kita, tidak ada yang keluar kecuali insyaallah yang baik-baik, yang bisa bermanfaat, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Wa mut'imit ji'an. Golongan yang ketiga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang suka gemar berbagi rezeki. Dia memberi makan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, alias bersedekah, alias berinfak. Maka hadirin rahimakumullah, ayo kegemaran ini jangan sampai terhenti. Ya. Ketika kita sholat Jumat, mohon maaf ibu-ibu ingatkan bapak-bapaknya, bukan hanya kopiah yang bagus, bukan hanya kain yang bagus, bukan hanya jubah yang bagus, tapi jangan lupa dalam saku bajunya itu ada uang yang dibawa. Terserahlah mau berapa. Karena apa? Karena kita berbagi sedekah infak yang kita keluarkan demi Allah, itu adalah salah satu golongan seorang hamba yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, amal yang harus kita jaga jangan sampai terhenti. Bukan hanya tahajud yang kita jaga, bukan hanya witir yang kita jaga, bukan hanya solat 5 waktu yang kita jaga, hablu minallah saja, tapi kita biarkan hablu minan nasnya, kita biarkan orang sekeliling kita kelaparan mungkin, maka itu pun kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu amalan yang paling dirindukan surga Allah di antaranya adalah insyaallah bukan hanya dia hablu minallah, tapi dia jaga hablu minan nasnya. Salah satunya apa? Dia gemar berbagi terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin rahimakumullah, siapa golongan keempat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Wasaimi fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa ketika masuk bulan suci Ramadan. Insyaallah, mudah-mudahan Ramadan tak lama lagi. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu bulan suci Ramadan dan kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan puasa itu adalah salah satu golongan yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pintu khusus di antara pintu-pintu surga itu yang hanya dimasuki siapa? Khusus orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Itu hanya spesial oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang nanti berpuasa dengan ikhlas di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.